Saya ingatkan semua aparat, kesetiaanmu adalah kepada bangsa negara dan rakyat Indonesia. Kalau kau tidak setia kepada rakyat Indonesia, kalau kau menghalangi kebijakan-kebijakan yang untuk membantu rakyat Indonesia, saya akan tindak saudara-saudara sekalian. Dan saya minta menteri-menteri, pemimpin-pemimpin lembaga, tidak ragu-ragu. Saudara-saudara kita hanya bekerja untuk bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang dikenal sebagai kroninya dari mantan Presiden Jokowi itu dicopot, dan kabarnya dia itu akan dijadikan jabatan baru. Kalau tidak masuk kabinet, dia akan dijadikan duta besar. Nah, kalau duta besar kira-kira di mana nih? Kalau berdasarkan pengalaman para pendahulunya, ya mantan Kapolri itu biasanya ditempatkan sebagai duta besar di Malaysia. Ini biasanya yang karena banyak menangani persoalan-persoalan yang berkaitan dengan para pekerja migran Indonesia. Soal Listio Sigit bakal dicopot itu sungguhnya tidak terlalu mengejutkan, karena dia sendiri kan sudah menjadi Kapolri cukup lama. Listio Sigit itu dilantik jadi Kapolri pada tanggal 27 Januari 2021. Artinya sekarang ini sudah hampir 4,5 tahun ya, atau sudah hampir 4,5 tahun ya. Ini bahkan dia lebih lama dibandingkan dengan Tito Karnavian yang menjabat Kapolri selama 3 tahun 3 bulan. Kenapa saya bandingkan dengan Tito Karnavian? Karena mereka ini sama-sama angkatan muda yang melompat beberapa angkatan melewati senior-seniornya yang dipilih oleh Jokowi menjadi Kapolri. Jadi kalau melihat usia jabatannya wajar kalau dia diganti, kendati masa pensiunnya masih lama, masih 2 tahun lagi, yakni tanggal 5 Mei 2027. Sama Tito waktu itu juga pensiunnya masih lama, tapi kemudian dia dipensiunkan dan diganti oleh Idam Aziz yang hanya menjabat 1 tahun. Apalagi kalau selain soal lamanya masa jabatan, kan Listio Sigit ini selalu dikait-kaitkan dengan kedekatannya dengan mantan Presiden Jokowi, dan dia ini masuk dalam kelompok yang disebut oleh media sebagai geng Solo, dan oleh media geng Solo itu dikaitkan dengan para perwira tinggi TNI dan Polri yang pernah bertugas di Solo saat Jokowi masih menjadi wali kota. Dan mereka ini, para perwira TNI dan Polri itu karirnya melejit sampai ke puncak pimpinan bersamaan dengan melejitnya juga jabatan Jokowi menjadi presiden selama 2 periode. Jadi kalau dengan kriteria itu berarti memang Kapolri sekarang ini, kemudian Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, dan juga Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Maruli, ini juga semuanya adalah geng Solo. Kalau Maruli kan apalagi dikaitkan dengan mertuanya, yakni Jenderal Kehormatan Luhut Panjaitan, yang dia adalah tangan kanan dari Joko Widodo. Jadi kalau soal diganti, rasanya memang sudah waktunya dan sudah keharusan kalau Pak Prabowo itu mau betul-betul bisa mengendalikan sepenuhnya Polri. Ya, saya kira selain Polri ini kan mestinya Panglima TNI, kemudian juga Jaksa Agung itu juga harusnya sudah mesti diganti, karena mereka sama-sama ini semua masa jabatannya sudah cukup lama semua nih. Jaksa Agung juga malah sudah sejak periode kedua pemerintahnya Jokowi Ma'ruf kan dia juga sudah terpilih menjadi Jaksa Agung. Tapi yang cukup mengejutkan itu, ini adalah soal nama penggantinya. Karena disebutkan nama penggantinya itu adalah Komisaris Jenderal Polisi Rudi Herianto Adinugroho, yang sekarang ini dia menjadi Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Kementerian Perikanan dan Kelautan ya. Jadi kendati dia masih Polri aktif, masih perwira tinggi Polri aktif, namun dia sudah berada di luar Mabes Polri. Nah, ini saya nggak tahu nih aturannya bagaimana, apakah sama dengan TNI ini, dia kan masih aktif, harusnya kalau dia di luar struktur kepolisian ya dia harusnya sudah pensiun, tapi ternyata dia belum pensiun gitu ya. Kabar bakal dicopotnya Listio Sigit itu tadinya hanya berupa cuitan dan unggahan di media sosial, namun belakangan ini sejumlah media online itu sudah mulai memberitakannya. Jadi ini ada amplifikasinya gitu ya. Detik.com misalnya edisi 31 Mei 2025 di Sabtu lalu menurunkan berita profil Komjen Pol Rudi Herianto yang digadang-gadang jadi Kapolri. Media Indonesia juga menulis profil Komjen Rudi Herianto viral di X karena digadang-gadang jadi calon Kapolri. Malah di media Indonesia ditulisnya seperti ini: kabar langit, calon Kapolri 2025 Komjen Rudi Herianto Adinugroho menggantikan Jenderal Listio Sigit Prabowo yang kemungkinan masuk kabinet atau duta besar. Itu tulis akun @Mr_Kosanostra yang dikutip pada hari Sabtu 31 Mei. Jadi media Indonesia mengutip juga dari media sosial. Unggahan tersebut kemudian viral dan menjadi perbincangan warganet, dan hingga artikel ini ditulis, unggahan itu telah dilihat hingga 1 juta kali dan mendapat ratusan reaksi yang beragam. Gede banget ya kalau di X dia sampai 1 juta, dan itu pada hari Sabtu yang lalu. Saya tidak tahu hari ini karena saya bukan orang yang selalu aktif di media sosial. Paling saya punya ya untuk ngintip-ngintip saja gitu ya.
berita yang sama juga dimuat di vivanews.co.id dan juga jaringan Tribun itu juga mengunggahnya ini. Kalau jaringan Tribun ini banyak banget, luas banget ya di seluruh Indonesia. Jadi ini betul-betul memang jadi hot rumor politik begitu. Di akun media sosial Threads itu kabar itu juga ramai diperbincangkan. Ini saya misalnya mendapat kiriman ini akun nekbong_nek juga mengunggah ini isu ini, ada foto Rudi ini, tadi saya lihat fotonya masih berpangkat Irjen atau bintang 2 disertai dengan narasi kabar langit _2 calon Kapolri 2025 Komjen Rudi Haryanto AN menggantikan Jenderal Listio SP yang kemungkinan masuk kabinet atau duta besar. Semoga kabar ini benar dan benar. Nggak sabar lagi aku, bukan ternak mul dan tidak melempem seperti kerbau ditarik jingur. Kemudian tagar Polri dan tagar Kapolri. Ini berarti sumbernya sebenarnya sama, ini cuma ada tambahan lagi tadi yang dia mengaku dia nggak sabar supaya ternak Mulyono ini diganti gitulah. Namun unggahan nekbongnya itu kemudian dikomentari oleh Joko Hadi Pangestu. Ini saya lihat hari ini baru beberapa jam yang lalu ketika saya berita ini dari 2 jam yang lalu. Dikomentari begini, sudah terlalu tua, masa dinasnya tinggal 9 bulan. Benarkah kabar itu dan mengapa jadi sangat heboh? Pertama tentu kaitannya dengan geng Solo. Itu sekali lagi pasti itu ya, kenapa menjadi rumor. Banyak yang nggak sabar sesungguhnya Presiden Prabowo itu segera membersihkan Mulyono dan gengnya. Ini pasti ada kaitannya juga dengan heboh ijazah Jokowi dan pernyataan dari Badan Reserse Kriminal Polri yang menyatakan bahwa ijazah Jokowi itu asli. Nah, dan ini pasti semua dikait-kaitkan dengan Sigit sebagai Kapolri. Kalau selama Sigit itu masih menjadi Kapolri, ya pasti soal ijazah Jokowi ini bakal dilindungi terus dan kemudian siapapun yang mempersoalkannya ya risikonya itu bisa dipidanakan. Ini seperti para aktivis seperti Dr. Rismon Hasiholan Sianipar, Roy Suryo, Dr. Tifa, Egy Sujana, dan juga pengacara Kurniatri Royani yang sekarang dilaporkan di Polda Metro Jaya. Karena bagaimanapun juga memang kalau Listio Sigit ini karirnya tidak bisa lepas dari campur tangan Jokowi dan karena itu dia disebut sebagai kroni Jokowi. Dia ini berkenalan dengan Jokowi sejak masih menjadi Kapolres Solo, kemudian jadi ajudan Jokowi dan terus menjadi Kapolda Banten dan seterusnya, kemudian akhirnya dia jadi Kapolri setelah sebelumnya dia menjadi Kabar Reskrim ya. Selama Sigit ini masih jadi. Ya, halo Soal Politik, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, kita sudah menyaksikan bersama bagaimana cuplikan video yang sangat menarik. Dan tentunya teman-teman, sebelum kita bedah lebih dalam isu panas hari ini, jangan lupa untuk berikan dukungan teman-teman semua dengan subscribe channel ini dan berikan komentar kalian sehingga teman-teman tidak ketinggalan informasi menarik yang kita sampaikan. Nah teman-teman, dari cuplikan video yang sudah kita saksikan ini, ada beberapa tanggapan netizen terkait isu polemik yang sudah menjadi bola liar yang terus bergulir di Republik Indonesia. Nah teman-teman, kali ini mari kita kawal bersama dan kita lihat bagaimana tanggapan dari teman-teman kita tersebut. Nah di sini disampaikan oleh Sobi, Prabowo jangan tegasnya di pidato. Jangan cuman omong-omong doang, mana sajak pidatonya, sajak tegas, mana buktinya. Nah teman-teman, di sini disampaikan oleh Abun Jan Ibrahim, rakyat butuh action. Jangan pidatonya saja yang berapi-api dan langsung copot Kapolri orang dekatnya Jokowi. Itu makanya kasus ijazah Jokowi tidak bisa terbongkar. Ayo bos, tunggu apa lagi, keburu dunia kiamat. Salam akal waras. Nah teman-teman, di sini disampaikan oleh Abdul Aziz, sebenarnya masalah Indonesia tinggal audit di pihak MPR, DPR, oke gak jalan. Sejenak Prabowo tinggal nyuruh tim bereskan hasil kemana, ya waktu ini akan beres sambil dia cek. Ya teman, di sini disampaikan oleh Syarial aja, hancurnya negara ini karena undang-undang dasar palsu, ijazah palsu, presiden palsu, bukan Plimumi asli. Ya teman-teman, di sini disampaikan oleh Silayang, Pak Digit itu penjaga Pak Prabowo yang kompeten, bagus, pertahanan sampai memasuki masa pensiun saja. Nah teman-teman, di sini disampaikan oleh Kawit, saya sangat berharap Kapolri segera diganti karena jenderal yang berpresentasi letting atau adik lettingnya masih banyak yang antri, biar bisa mempunyai warna baru dalam melayani, mengayomi, melindungi masyarakat serta menegakkan hukum yang original. Ya teman-teman, di sini ada yang menyampaikan
oligarki di Indonesia masih berkuasa. Buktinya si Jokowi masih cukup kuat, salah pun masih ditutupi. Ya teman-teman, di sini disampaikan oleh Sony Slamen Restu, seandainya benar dia Listio Sigit Kapolri, dia akan beralih jadi petani. Ya teman-teman, di sini disampaikan oleh Kasmira Udin, Pak Presiden itu ijazahnya palsu, diurus supaya Indonesia gaduh. Ya teman-teman, di sini disampaikan oleh Rian Nurjiah, hukum seberat-beratnya merusak dan mengkongkal-ingkong yang membuat gaduh negara dengan sengaja membuat gontokan-gontokan rakyat. Masalah tidak beres-beres karena dibengkingi dengan uang. Nah teman-teman, kita lanjut disampaikan oleh Iksanunija. Mana buktinya? Itu Kapolri kenapa tidak dipecat? Sudahlah, rakyat tidak butuh pidato-pidato terus. Ganas kayak makan Inggris beling. Yang rakyat butuhkan itu adalah bukti. Ya teman-teman, disampaikan oleh Tuti Sulamanto, Kapolri mau dikaburkan. Terus gimana di sidang? Dia meminta Listio Sigit, Ova Emilia dan Jokowi untuk membacakan sumpah pemutus di hadapan hakim. Ya teman, disampaikan oleh Isyan Syafir, cocok ini Bapak Presiden. Siapa saja yang membangunkan pada negara, lenyapkan saja, dan temeng Soeharto. Ya teman, selanjutnya disampaikan oleh Suparno, sudah kelamaan jadi Kapolri dan kiranya hanya mengabdi pada Jokowi, bukan kepada negara dan rakyat. Teman-teman, disampaikan oleh Isyan Syafir, saya sangat setuju. Yang macam-macam lenyapkan saja. Saya sangat, kalau kembali lagi ke zaman PK Soeharto, salah sedikit hilang. Ya teman, disampaikan oleh Maria Koto, Pak Prabowo Menteri Bapak setia membuat aturan rakyat yang diperas, rakyat yang dipersulit, membuat rakyat sakit hati. Ya teman, di sini disampaikan oleh Lis Piasi, Kapolri saja masih menjabat katanya mau diganti. Ya teman, disampaikan oleh Yoyoanis, Pak Kapolri bulan ini harus diganti, sudah lama menjabat Kapolri. Jangan cuma omong-omong doang, kita perlu bukti. Teman-teman, disampaikan oleh Adit Surdi, kalau Prabowo mau selama jabatan bertahan sampai 2029, ya harus tegakkan hukum, copot para pejabat yang bermasalah dan mafia geng Solo itu. Teman-teman, disampaikan oleh Rita Haryanto, omong-omong lagi, paling Sigit itu boneka Jokowi. Mana mungkin Wowo bisa pecat Kapolri sedangkan Wowo sama Wiwi dekat. Teman-teman, disampaikan oleh Detinar Ditral, wajar Kapolri diganti, sudah hampir 5 tahun jadi Kapolri terlama. Paksa reformasi agar ada generasi di tubuh Polri. Ya teman, disampaikan oleh Sony, semoga kelak pengganti Listio Sigit yaitu Kapolri yang baru selalu istiqomah, adil dan bijaksana, cinta untuk rakyat Indonesia. Teman-teman, disampaikan oleh Min Family, yang independensinya harus berani dengan fakta, jangan pidato saja. Itu Kapolri sudah diprotes bertahun-tahun oleh rakyat, toh sampai sekarang tidak diberhentikan. Ya teman-teman, disampaikan oleh Power, Pak Presiden Prabowo, tapi jangan cuma omong-omong aja, buktikan. Rakyat kecil biar percaya kalau Bapak memang macan Asia. Ya teman, di sini disampaikan oleh Letrial, Pak Jokowi ke Afghanistan saja, tidak ada ragunya, apalagi reneh temeh ini. Teman-teman, disampaikan oleh Tri Dawet, jangan omong-omong Prabowo. Rakyat mau lihat benar-benar copot Tito Listio, benar-benar rakyat ingin lihat lidahmu, tidak omong-omong. Nah teman-teman, bagaimana menurut kalian tentang komentar-komentar teman-teman kita ini? Jangan lupa untuk berikan sanggahan teman-teman semua, kita bisa bertukar pikiran bersama di channel ini. Dan demikian saja cuplikan video kali ini. Jangan lupa untuk saksikan video berikutnya yang tak kalah menarik. Salam NKRI.